Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan-hujanan kita guys. Wah. Ini aman nggak ya? Jadi BBM kami pas habis, pas sampai tanjakan udah gitu kena selip. Kami bakal dibantu ditarik pakai yang J7 yang AWD. Ini J7 yang AWD ya. Semoga lancar. Selamat pagi, hari Senin tanggal 24 Februari jam 7.39. Saya dari subuh sudah berangkat ke sini untuk bareng sama teman-teman media lainnya untuk melakukan perjalanan road trip dari Jakarta Bali. Camp ini adalah 1.300 km dengan mobil J7 SAS. Apakah bisa jalan tanpa isi BBM? Jadi nanti ini kan mobil yang dilengkapi dengan baterai yang cukup gede. Jadi dengan satu tangki full apakah bisa melewati challenge ini gitu loh. Nanti total kita dari tanggal 24 sampai tanggal 27 ya teman-teman. Semoga lancar, semoga nanti berhasil untuk challenge-nya ya. Saya bakal update lagi kira-kira seperti apa. Reviewnya belum pernah gue bikin sih, tapi untuk short review udah pernah gue bikin sih. Nah nanti gue bakal update lagi seperti apa ya. Tonton terus, ikutin terus sampai selesai. Semoga lancar sampai tujuan. Nah ini total mobil yang kita pakai, yang kita tes adalah mobil 3 sih. 1, 2, 3 itu J7 SAS. Saya sudah sempat juga untuk test drive juga. Jadi mobilnya cukup keren teman-teman ya. Lihat tampilan tampilan depannya. Jadi bentuknya tuh SUV boxy kayak gitu. Ada kamera 360. Bahkan yang saya suka tuh seamless untuk handle-nya. Jadi kalau pas lagi dikunci dia akan nutup gitu loh. Fitur ADAS juga cukup lengkap. Joknya juga cukup premium. Kita lihat sebentar ya. Tuh lihat ya. Saya suka banget posisi kalau pada saat ditutup. Nah tuh, ini udah kulit semua, udah panoramik super besar. Gede banget. Nanti kita bakal gantian untuk nyetirnya. Kita pasti bakal gantian untuk nyetirnya gitu loh. Dia tuh 2 baris teman-teman. Kira-kira apakah bisa challenge-nya bisa terlewati 1.300 km cukup satu tangki. Nanti kita kayak misalkan tempat chargernya atau tempat tangki BBM kita nanti seal. Nanti kita saksikan bareng-bareng. Jam 8.27 sekarang kami ada di SPBU Biamin Sueb. Dia masih dekat-dekat Jaya Expo sih. Kita isi BBM-nya tuh pakai Pertamax Turbo, isi full. Terus nanti habis ini kita dicas dulu untuk baterainya sampai full, baru kita seal. Nanti baru langsung pembuktian dari Jakarta Bali. Targetnya 1.300 ya. Apakah kuat atau masih sisa berapa? Dan nanti kita bakal cek. Kita nanti coba pakai full EV mode, itu kalau nggak salah bisa kuat jalan sampai 90-100 km. Nanti saya coba ambil momennya deh. Kira-kira berhasil apa tidak untuk challenge ini tadi. Habis isi bensin, sekarang diisi angin dulu, dipastiin tekanannya pas. Jadi kita sama rata, termasuk juga suhu AC sudah diatur dan mobilnya juga sudah diatur dengan eco mode. Jadi biar adil. Bahkan beberapa dari teman-teman tadi kita timbang nih berat badannya, bawaannya segala macam. Jadi benar-benar kita nanti ada challenge juga, irit-iritan siapa yang punya range paling banyak itu nanti yang menang. Guys, jadi mobil ini bawel banget kalau nggak pakai safety belt. Ya semua tuh demi keselamatan teman-teman sih sebenarnya. Memang baris pertama, kedua juga harus pakai safety belt. Ini sudah diisi BBM, sudah isi tekanan anginnya yang sesuai. Tadi tekanan anginnya diisi berapa Pak? 35. 35 semuanya ya? Semua 35 dan nanti suhunya kita bikin 23. Blower boleh naik dikit 1-2 ya Pak ya? Ya. Bahkan sampai bobot dari penumpang barang juga kita udah ukur. Dibikin sedemikian rupa biar fair kan. Nanti kita tes dengan satu tangki BBM full, baterai full, dan di seal nanti itu. Apakah mampu sampai dengan Bali, range-nya paling jauh tuh berapa? Nanti kita update lagi, karena kita bakal mau isi cas dulu ya Pak untuk baterainya ya. Jam 8.55 guys, sekarang kita
charge untuk baterainya sampai 100%. Dan tadi juga kan BBM-nya sudah diisi full juga. Tekanan yang udah dibikin 35 juga. Bahkan untuk penumpangnya juga sudah ditimbang termasuk barang-barangnya. Nanti kalau udah kita seal dan nanti kita coba challenge lagi dengan mode EV full. Kira-kira bisa jalan sampai, kan klaimnya sampai cepet ya. 90 sampai cepet kira-kira bisa apa enggak kayak gitu ya. Dan nanti kita pastinya akan dokumentasikan juga seperti apa teman-teman. Oke, sudah di reset. Tripnya udah reset. Odonya 1117 km. Cukup. Udah mungkin teman-teman kalau mau ngambil. Jam 9.54, baterainya sudah diisi full 100%. Kita sudah reset juga untuk trip A-nya, average-nya dan segala macam. Tadi odonya 1117. Dan sekarang abis ini kita segel, abis itu langsung bertolak ke Bali. Mobil nomor berapa nih? Nomor 2. Nomor 2 ya? Yes. Kita seal ya. Lurus aja ya? Lurus. Ya. Oke. Itu tangki BBM ya sebelah kiri. Untuk mobil Sekarang segel untuk tangki. teman-teman mobil nomor Nyebutnya 2, apa ya nih? Ada yang mau Tangki. rekomendasi? Silakan. Nah, dulu Pak. Tangki elektrik. Loh, tempat charge-nya, tangki charge-nya. Tangki charging. Silakan. Oke, Ya, silakan Pak. cukup. Mobil terakhir? Pak siapa? Jadi sekarang jam 10.13 kita sudah bertolak dari SPKLU setelah tadi disegel baik tangki BBM maupun tangki untuk pengisian charge-nya. Dan ini tadi kalau teman-teman dengar ting-ting, jadi baris kedua juga harus pakai safety belt. Dan sekarang pakai EV Plus atau EV mode full yang klaimnya itu bisa jalan sampai 100 km. Bener Pak? Betul, 100 kilo. Coba nanti ya, dengan pengaturan sedemikian rupa dengan eco mode tadi ya, semoga nanti nyampe 100 km-nya baru si mesin bensinnya yang bekerja. Hai Jack. I'm here. I'm I'm apa mas? I'm apa mas? Jam 10.55 kita masih di tol Jakarta Cikampek. Kita ini, saya lagi coba ini duduk baris kedua sama Pak Rian ya. Sama Pak Rian duduk baris kedua, nyaman Pak? Oke. Masih relax. Masih relax dan ini sebenarnya bisa muat untuk 3 orang. Dan di sini kalau misalkan dipakai buat duduk 2 orang, di sini bisa ada armrest yang ada tempat cup holdernya. Tenang aja, nggak perlu takut kepanasan karena ada blower AC. Dan sebenarnya Pak Rian, saya cuma mau nanya, sebenarnya di Jakarta ini perlu nggak sih namanya panoramic sunroof gitu? Ya sebenarnya nice to have ya jatuhnya karena kan di Jakarta cukup panas tapi untuk biasanya untuk kita kalau malam sih terutama kalau malam kita mau buka tetap biar suasana kabin lebih terang bisa membantu. Ya, memang sebenarnya butuh nggak butuh tapi ya nice to have aja, seneng kalau punya dan ya bisa kita pakai. Buktinya kalau siang nih, siang kayak gini kan kita tutup. Ini karena keperluan shoot video biar terang saya buka sedikit. Jadi sebenarnya memang bisa kepake banget dan ini bisa dibuka lagi ya Pak ya? Bisa dibuka. Sunroofnya bisa dibuka. Terus tadi sempat yang kita ini kan lagi ada mengikuti challenge ya Pak ya. Jadi sebenarnya 1.300 atau 1.200 Pak targetnya Pak? 1.300. 1.300 Kita ya. yakin 1.300. Yakin ya? Karena kemarin sudah pernah tes ya Pak? Ya. sebenarnya? Kita udah tes terakhir kita 1372. Dan ini lagi challenge juga dari baterainya full 100% tadi sudah di charge, bahkan sudah di seal juga, bisa jalan sampai 100 km. Siapa yang menang kira-kira ya? Gimana mas? Suspensi di tol MPZ, mas duduk depan. Enak sih, terus dia nggak ngayun banget gitu mobilnya, sesuai lah sama harganya gitu. Gak terlalu keras, gak terlalu empuk. Betul, jadi kayaknya sih kalau nyetir rasa sportinya itu masih ada gitu mas. Ya begitu, bikin pusing ya? nggak bikin pusing sama sekali, nggak bikin mual. Tuh, teman-teman lihat ya, jadi kita rombongannya gini. Jam 12.29 guys, kita di KM 102. Dan tadi kita tes ya, yang tadi saya bilang dengan mode full EV yang klaimnya bisa jalan 100 kilo ternyata lebih. Tadi ketemu 132, baterai masih 16% dan belum berubah dari full EV berubah ke mesin hybridnya. Mantap banget, berarti klaimnya itu benar. Ini tadi kita memang agak kesiangan berangkatnya sih, tapi pada saat tadi posisi berkendara baris kedua cukup nyaman. Habis ini baru saya gantian,
Saya nanti baru untuk yang nyetirnya gitu teman-teman. Jadi guys, tadi, kalau kalian lihat ya, tadi begitu kunci mendekat dia tuh langsung kebuka. Sekarang gue coba menjauh lagi ya. Coba ke menjauh lagi, dia nanti ya lihat ya teman-teman, dia langsung ngunci sendiri. Tuh mendekat lagi. Labil banget ya. Karena dia ngebaca deket, tapi dia yang gue suka tuh dia sudah auto lock. Jam 13.02 kita berangkat lagi ke Cirebon. Ini baru jalan dari mesin hybridnya teman-teman. Dan sudah muncul, tadi pokoknya 132. Dan ini sekarang di tol Cipali, banyak perbaikan jalan, kita juga nggak bisa kenceng-kenceng. Sebelah kanan, ini kita manteng di itu 69 km. Cukup kebantu karena ada head-up display. Jadi head-up display itu ada speedometer, terus ada kayak animasi mobil, dan di depan itu kayak ada, kalian tuh bisa atur forward collisionnya tuh mau berapa untuk levelnya nih, mau seberapa dekatnya. Tadi dibikin level 2, terus di depan tuh kayak ada animasi mobil juga, bahkan ada garis-garisnya. Jadi kalian bisa berkendara dengan aman dan nyaman tanpa perlu sering lihat-lihat meter cluster. Bener-bener cuma ngelihat di jalan aja, karena head up displaynya tuh informasinya beneran berada di jalan. Cukup lumayan bantu banget sih. Dan seperti biasa, saya cobain untuk cruise controlnya. Ini sudah adaptif tentunya. Dan karena sudah dilengkapi dengan ADAS yang total ada 19 varian ya. 19. Lengkap banget. Dan kalau misalkan mau naikin kecepatan, tinggal dinaikin yang sebelah sini aja tuh. Naikin lagi tuh. 84, 85, dia nanti akan menyesuaikan kecepatan dengan depan. Kayak buat kalian yang suka road trip sih kayak ini nyaman banget. Jadi kalau mobil depan pelan, ini akan ikut pelan. Kayak gini sih. Tuh, bisa lepas tangan sebentar. Oke, cukup nyaman. Terus seperti biasa, saya mau cobain ke depan kabin. Sudah auto up and down semua pintu. Cukup kedap. Kabinnya cukup redap. Nah, kalau tes speaker nanti aja ya. Saya harus cari lagu yang tidak kena copyright. Nanti kalau kena copyright mulu pusing saya. Jam 14.32 kita bakal istirahat makan siang dulu. Kita di KM 207, kita istirahat makan dulu. Tour sebentar ya mobilnya ya. Seperti apa dari tamak depan dulu ya teman-teman. Harus lihat. Nah, kalau teman-teman ngeh itu tadi kenapa kayak buka tutup karena saya pegang kuncinya. Kuncinya seperti ini nih. Jadi ada tombol lock, unlock, buka bagasi, sama untuk kayak start engine-nya. Look, saya tamak depan kayak gini. Ada saya tuh ada 19, dan ini mobil yang gue pakai urutan nomor 2. Ini warna hijau, hijaunya cakep banget ya. Lampunya sudah LED semua, termasuk sudah ada kayak kamera 360. Terus kayak ada fog lamp, sensor mau banyak banget. Mobil ini asli bawel banget karena banyak fitur safety-nya. Terus kayak karena ini mobil SUV, set cladding bahan dop. Nah, velgnya dipakai tuh 235 50 ring 19. Udah ala-ala mobil EV kan. Terus kayak di sebelah sini, ini tuh kayak set body molding ya teman-teman ya. Terus ini side skirt juga, dan dia seamless kayak gini. Tuh, buka sendiri bagasinya. Terus nggak ngerti kenapa ya, nanti gue cari tahu. Ada roof rail, terus ini kan kekunci ya. Kayak kepencet deh guys. Kepencet nih, kalau kita bagasinya kita tutup dari sini. Dari sini ya. Tadi kayak kepencet mungkin sama tanganku. Oke, sekarang kita kunci dulu. Ya kan? Cuma belum auto retract, nanti aku atur kayak mungkin settingannya ya. Pada saat pencet unlock, tuh, saya suka banget karena dia bentuknya gitu seamless. Dan tampilan sebelah kiri, ini joknya sudah elektrik. Ini terasa banget premiumnya. Airbagnya cukup lengkap, termasuk di pilar-pilar, termasuk di jok juga kayak gini. Ini juga sudah soft touch. Speakernya tuh lihat tuh, Sony. Baris kedua kita lihat sekalian ya. Sudah soft touch tentunya, seat back pocket. Sorry ya kalau berantakan karena memang lagi kita pakai untuk road trip. Joknya itu juga bisa dilipat separuh-separuh kayak gini. Nah, dan lampu belakangnya teman-teman misalkan mau lihat, coba kita pencet unlock. Ya tuh, cakep ya, lampunya manjang dari kiri ke kanan. Tentunya sudah ada reverse traffic alert dan segala macam. Bahkan termasuk ada blind spot monitoring yang pada saat dibuka nih, tadi mungkin saya kasih lihatnya kelewatan. Jadi pada saat di sebelah tuh ada kayak mobil motor lewat, di sini nyala. Jadi peringatan buat penumpang baris kedua. Buka bagasi, bagasinya cukup gede. Saya mau kasih lihat tuh. Artinya apa? Artinya kalau misalkan teman-teman lagi istirahat di rest area kayak gini, lagi istirahat nih sama teman-teman,
nggak ada orang yang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Kalau misalnya kalian mau naruh barang dan segala macam, bagasi juga gede dan ini juga ada separatornya. Oke, sekarang saya coba mendekat lagi teman-teman, mendekat. Dia langsung kebuka, nyambut gue ya. Nyambut, tuh joknya aja mundurin, disambut. Dan tadi gue udah ini teman-teman, udah tes charge baterai gue tadi dari 33% udah naik. Mau kasih lihat ya, tuh udah naik. Terus cara nyalainnya gimana? Injek rem aja, dia udah langsung ready, tuh tulisannya. Ya menarik, jadi kayak ala-ala mobil listrik gitu kan. Tentunya setirnya sudah tilt teleskopik teman-teman. Tuh tilt teleskopik. Tuh udah tilt teleskopik. Jam 15.19 kita bakal bertolak lagi ke Surabaya. Kalau memungkinkan nanti mungkin istirahat di Salatiga. Tapi kalau misalkan takut kemalaman mungkin kita langsung bablas aja. Lihat sikon aja ya gitu. Dan sekarang average-nya coba kita lihat ya. New Energy sekarang baterainya tinggal 25%. Udah jalan 237 masih sekitar 600-an ya? Iya. Masih sekitar 600. Jam 17.22 kita istirahat di rest area KM 338. Istirahat sebentar karena sekalian pergantian untuk drivernya. Biar terang ya vlognya ya. Perjalanan masih jauh. Jam 19.35 kita sudah di rest area Semarang Salatiga KM 519 dan tripnya sudah jalan 558 dan range-nya itu 723. Jadi kayak berkurang, nggak sampai 1300 sih, tapi kita lihat we'll see nanti bisa sampai ketemu berapa. Mungkin videonya gue cut dulu sampai di sini sampai nanti ketemu di Surabaya kira-kira tiba jam berapa ya teman-teman. Ini udah capek banget tapi kita gantian untuk nyetirnya sih. Dan ini tadi pada saat dari Semarang kan karena udah kemalaman ya, kita nggak untuk dengan apa ya, enggan untuk injek-injek gas karena tadi cukup kenceng gaspol terus demi biar nggak kemalaman sampai Surabaya. Oke, gue cut dulu ya. Hari Selasa tanggal 25 Februari jam 9.05 kami semalam bermalam di sini Swiss Bell Hotel Darmo ya. Semalam tuh tiba sekitar jam 11 malam, udah istirahat, sudah cukup nyenyak dan sekarang kita bakal bertolak lagi ke Bali. Kita bakal ke Gilimanuk dulu ya. Cuman problemnya ada, catatannya adalah range di BBM, range di MID itu sekitar 402, sedangkan kalau jarak ke Nusa Dua kalau di web sekitar 422. Kira-kira cukup apa enggak ya? Nanti gue bakal update, mudah-mudahan sih cukup. Tapi setidaknya nanti kita bakal tahu. Kita cek dulu ya teman-teman ya mobilnya. Nih. Injak rem aja. Lalu di sini tuh 402 km dan sudah jalan sekitar 793. Jadi sebenarnya mobil ini sudah kira-kira mampu berjalan berapa kalau menurut MID? Cara ngitungnya gampang teman-teman. Jadi adalah 793 ditambah 402 tuh. Jadi nurun drastis 1195. Kenapa? Karena belakangan pada saat kita mau menuju Surabaya gaspol rem blong gitu, karena kita kemarin ngejar waktu gitu sih sebenarnya. Tapi setidaknya biar ada gambaran gitu loh, apakah 1300 bakal tercapai apa tidak, nanti kita bakal buktikan. Ini mobilnya seru banget sih. Sekarang mau coba saya ngomong lagi ya pakai logat Jawa ya. Hello Jeku. Hello Jeku. I'm here. Open sunshade. Okay. Berhasil ya. Seru sih. Jadi vlognya biar lebih enak kayak gitu.
ini Bro Matahari lagi cobain fitur lane followingnya. Bisa? Bisa. Oh iya, bisa. juga. Coba dilepas tangannya, beneran dilepas. Bisa ya? Bisa. Oke. Disuruh pegang berapa saat? Nggak tahu Ya. ada ini. Bisa. Bisa. Itu udah cruise control belum lo? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Sekarang mau Cruise control nih. ada ya cruise control ya? Ada. Jadi kaki bisa lepas ya? Nah, Dan sekaligus mau cobain beberapa fitur. Kalau misalkan pindah lajur nih, sekarang ini tanpa nyalain lampu sen, injek garis deh. Yang garis putus-putus coba yang sebelah kanan. boleh. Tanpa nyalain lampu sen. Ada. Oke. Yang mana dulu kita coba? Sini. Nah, tuh. Narik ya, balikin lagi ya. Narik, ya. Oke, tapi kalau garis yang putus-putus tanpa nyalain lampu sen? Ada notif tapi nggak narik. Oke. Jadi kalau yang narik itu kalau yang garisnya lurus, yang sebelah kiri itu dia akan narik, sedangkan kalau putus-putus dia cuma kayak notif doang kayak gitu. Tuh. Nah, tapi kalau kalian pindah lajur dengan nyalain lampu sen, aman ya? Betul sekali. Jam 11.16 kami mampir ke Indomaret sebentar. Habis ini nanti kita langsung lanjut ke Gilimanuk penyeberangan ya. Estimasi nyampe sana sekitar jam 3 atau jam 4 sore kalau nggak salah. Bener, sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Dan so far pakai mobil ini cukup nyaman, baik di baris pertama maupun baris kedua. Apalagi baris belakangnya cukup lapang banget. Udah kondisi gini ya, belum sempat dicuci ya. Super Marathon, tuh Super Hybrid Marathon J7 SHS 1300 km one tank. Jadi pakai satu tangki diesel, baik. Nah ini tangki BBM-nya. Nah kalau untuk yang tangki yang untuk tempat charge-nya tuh letaknya sebelah sini. Jadi ya ini bisa dipakai VTL juga, jadi bisa dipakai untuk kayak misalkan kalian buat menanak nasi atau buat catokan, ini bisa 3.300. Gimana teman-teman? Seru gak sih? Seru banget. Dan uniknya adalah ya mudah-mudahan nanti dengan range yang ada di sini kita bisa sampai dengan Bali tanpa isi BBM. Semoga lancar sampai tujuan. Jam 11.23 kami melanjutkan perjalanan lagi sekitar ini tadi menuju itu ke Ketapang ya Mas? Ya, Ketapang. 188 km lagi, estimasi di map sekitar jam 4 sore. Range-nya tinggal berapa Mas? Itu 300 berapa? 314. Range-nya tinggal 314 guys. We'll see. Nanti kita buktikan kira-kira sampai Bali bisa nyampe tanpa isi BBM apa enggak. Atau abisnya sampai total range-nya berapa. Guys, jam 12.46 kami ada di SPBU Probolinggo. Cuman nggak tahu nama tempatnya apa, nanti gua update lagi. Di sini kita bakal makan siang dulu. Gimana Mas Matahari, aman? Aman tuh. Aman ya. Cuman cuacanya cukup terik banget, padahal cuman menunjukkan suhu 31 derajat Celcius sih. Tapi cukup aman. Kita nanti bakal menuju ke penyeberangan, habis itu nginepnya di Gilimanuk. Baru besok pagi kita berangkat ke Nusa Dua Bali-nya. Seru banget sih. Tuh beberapa mobil yang kita pakai. Tuh, ada yang warna putih, warna hitamnya, bahkan ada yang AWD-nya. Ya, PR adalah tantangannya adalah BBM-nya harus sampai full. BBM-nya apakah bisa satu kali full sampai Bali? Jam 13.37 kita langsung menuju, nama tempat tujuannya apa? Gilimanuk ya? Bukan, Ketapang. Kita masih 3 jam lagi. 13.38 Ketapang dengan range-nya tinggal 272. Sudah jalan tripnya sekitar 951 dari Jakarta. Nyampe nggak? Nyampe dong. Jam 16.56 sekarang itu Ketapang Harbor atau pelabuhannya itu masih sekitar 41 km lagi, dan ini udah keburu gelap. Nah seperti biasa ya, kalau udah keburu gelap GoPro gue tuh sudah mulai burik ya. Jadi kayak mungkin videonya gue cut dulu sampai di sini. Nanti mungkin lanjut lagi kalau sudah sampai Gilimanuk atau pas penyeberangan ya teman-teman ya. Dan teman-teman, saya mau kasih lihat sebentar ya beberapa pemandangan yang ada di sini. Jalanannya kayak gini kurang lebihnya. Jadi sudah hutan jati. Dan tadi sepanjang perjalanan tuh banyak ketemu monyet-monyet di pinggir jalan kayak gitu teman-teman. Nah ini banyak truk-truk. Ini bawa asap nih. Kayak gini nih.
Oke, kita tutup ya. Semoga range-nya aman sampai Nusa Dua Bali. Aman. Nih, dah. 147 ya. Satu berapa ya? 147. Nah, semuanya. Ini kami sudah di pelabuhan penyeberangan Ketapang tuh, muka gue udah capek banget. Sekarang tuh jam 18.19, tapi range-nya tinggal 147. Jadi kuat kira-kira? Kuat. Mudah-mudahan kuat ya. Wah, terima kasih ya. Jam 20.51 kami tiba di Mimpi Resort Menjangan. Ya, kami udah tiba. Hari Rabu tanggal 26 Februari jam 7.46 waktu Indonesia bagian tengah. Karena kita ini ada di Bali teman-teman, dan ini ada di Mimpi Resort Menjangan. Mimpi Menjangan Resort kayak gitu kurang lebih. Tempatnya bagus banget, lihat ya teman-teman ya. Ini cocok buat honeymoon kayak gitu loh mungkin. Terus juga kayak nanti kita bakal breakfastnya tuh di pinggir pantai, seru banget. Dan ini juga kelihatan masih hijau-hijau seperti ini teman-teman. Tuh, hijau semua, bagus. Kita sudah tiba di tempat sarapannya. Nih teman-teman, lihat pemandangannya. Kita kagum mendekat ke bawah mobil, bawa kunci tuh disambut spionnya ngebuka, handle-nya ngebuka, tapi oh langsung ngebuka juga, kirain dia nggak ngebuka guys. Bagasinya tentunya sudah power back door ya. Mohon maaf kalau kotor banget, ini kebukti bahwa mobil ini memang lagi kerja banget. Jadi dari kemarin buat mengangkut kita semua. Dah, nanti gue update lagi ya teman-teman ya. Gue bakal nyetir sebentar buat merasakan sensasi berkendara dilewatin jalan tanjakan turunan. Kita lihat di kita mana aja. Ya, kita lihat lagi di kita mani. Sekarang rencananya gitu. Apa ada pertanyaan lagi, Pak? Aman. Tekanan ban berkurang karena semalam parkir. Itu gimana tuh? Kuning soalnya beda. Warnanya kuning. Ini berapa? 29 kayaknya deh. Kita memang harus ke pom dulu sih, Pak. Iya. Salah satunya itu. Jam 9.53, jadi kami bakal menghabiskan range yang ada di sini sampai benar-benar mogok, dan tim sudah menyediakan bensin kalau buat jaga-jaga kayak gitu. Siapa pemenangnya? Ikutin terus lebih lanjut ya teman-teman ya. Oh, Nggak pakai AC loh. Mobil siapa? Mobil satu nggak pakai AC teman-teman. Mobil satu nggak pakai AC, sangat kompetitif sekali ya. Dimana range tinggal 113, trip kita sudah jalan 1.106. Saya bakal nyobain sedikit setelah kemarin jadi penumpang di baris kedua ya. Nah, dari sini kira-kira ke Kintamani jaraknya berapa banyak, Mas? 86 km. 86. Berarti kita akan bawa terus sampai benar-benar range-nya habis, sampai mobil mogok. Iya, mobil Mogok. Siapa yang paling jauh? Sejauh ini kita nomor 3 ya? nomor 3. Sejauh ini kita nomor 3 teman-teman. Bisa lah 1.300. 1.300 bisa seharusnya sih. Karena kemarin sudah pernah diuji coba sebelumnya. Suspensinya gimana Mas Ena? Suspensinya enak banget. Ya bisa meredam guncangan sama jalan bergelombang sangat baik. Ini ada bunyi apa? Oh, forward collision-nya. Iya. Jadi semalam juga kita sudah tes ya, ternyata di gerimis sama malam itu masih deteksi dengan apa ya, tanpa ada hambatan gitu ya, kedetek itu. Biasanya kan suka kayak nggak aktif gitu ya. Jadi memang sengaja mobil ini disetting pakai komode. Ada beberapa akibatnya ya. Jadi kayak misalkan ambient light nggak bisa nyala, terus suara sound system itu juga nggak bisa gede. Tujuannya biar irit.
Terus regeneratifnya dibikin high, jadi pada saat kalian lepas gas itu nanti ada kayak sedikit rem-rem. Jadi bisa disebut apa ya? One pedal ya Mas ya nyebutnya ya? Sebenarnya belum one pedal. Belum one pedal banget. Gitu. Ya, cuman ya ini penangkapan energinya yang paling maksimal kalau high sih. Nah kalau bedanya sama one pedal apa nih Pak? Bener-bener berhenti? Ya kalau one pedal harus benar-benar berhenti. Oke, ini cuma regeneratif gitu aja sih. Ini lagi cobain fitur cruise controlnya di jalan yang bukan non-tol ya kan nih. Sekaligus saya mau disclaimer ya. Jadi kita udah jalan 1112, range-nya tinggal 107. Disclaimer nih. Jadi kami kan harusnya ngikutin aturan. Kayak misalkan kecepatan maksimum kemarin berapa varian harusnya Pak? Harusnya di 100. 100 maksimum, tapi karena kami ngejar waktu udah kemalaman, kami gaspol remblong ya Mas ya. Ini Mas Ena nyetir nih gitu kan. Jadinya meskipun secara total berarti ini berapa nih? 1200 lebih kan? Iya. Itu aja udah pasti dapat. Padahal target sebenarnya adalah 1300 gitu loh. Jadi nanti saya bandingkan sama beberapa mobil lain yang 2, mobil 1 dan mobil 3. Mereka pakai cara yang irit-irit. Nah, ini saya pakai cara boros, nanti kita lihat total berapa. Wih, gunungnya bagus banget, indah banget. Range-nya sudah low, sudah jalan sekitar 1187 tadi terakhir saya cek. Tapi ini masih bertenaga ya Pak ya? Tuh, masih bertenaga teman-teman. Di depan, bala bantuan di depan apa di belakang Pak? Itu depan. Bala bantuan ada di depan. Iya, AWD ya. Jadi targetnya 1300 tuh kurang ya 100 km lah. Itu target kami nih. Semoga nyampe ya, meskipun deg-degan. Aman ya. Pemandangannya cakep. Ini kan perkampungan warga gitu. Tapi di pinggir tuh ada pantai-pantai gitu teman-teman. Cakep sih. Di luar suhunya 32 derajat, tapi ini berasa cukup panas banget. Udah pintar guys. Mobil 2 sudah berhenti. Karena dari tadi nanjak terus, jadi nggak kuat. Baterainya tinggal 9%. Jadi tripnya sudah jalan 1208. Udah low, cuma karena ini nanjak nggak bisa gerak sama sekali. Sebenarnya mungkin ya seperti kemarin, kemarin ya makan tol itu ya, kenceng-kencengan. Tapi mobil 1, mobil ketiga bisa kali ya, mungkin. Guys, karena hujan jadi syuting dari sini ya. Bisa apa? Nah ini kok nggak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kacanya berembun lagi. Oh. Oh iya Pak, bannya nyangkut ini. Oh ban. Hah? Sora. Ini naik kemana ini? Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Turun sih. Turun. Turun aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan-hujanan kita guys. Wah.
Ini aman nggak ya? Jadi dorong ini. Tadi tuh kami terjebak di sini, teman-teman. Kamu mau lihat nggak sih tampang depannya itu seperti apa? Oke. Oh, ini problemnya. Problem tinggi. Aman, udah digantung. Jadi mobil kami slip gara-gara tadi pas sampai 1208 tuh bensin habis, nggak biasa nanjak, minggir, akhirnya kayak begini. Nah, ini kami bakal dibantu sama mobil satu lagi ini yang AWD. Kita bakal towing untuk mobilnya. Ini bakal towing. 1, 2, 3. Jam 2.25 guys. Akhirnya kita terbebas dari jebakan lumpur tadi karena pas bensinnya habis kejebak di situ. Akhirnya dibantu diderek atau di towing, ditarik sama yang J7 yang AWD. Berhasil. Nah sekarang kita menuju untuk tempat makan siang. Jadi total berhasil, range-nya 1208. Berapa mas tripnya? 1216. Yang ini 1216. Range-nya udah 0, nggak kelihatan. Tapi BBM-nya maksudnya belum mogok kan? Belum sampai mogok dan kita optimis masih bisa 50 sampai 100 km ke depan. Oke, jadi 1300 harusnya nyampe ya di mobil 3 ini ya. 1200. 1300. Oh, 1300. Targetnya. Semoga ya. Mudah-mudahan. Thank you Mas Bo. Nah, ini mobil 1, tripnya 1231. Mas masih PD 1300 nyampe? PD dong. Masih PD ya? Kita akan sini terakhir sampai ke hotel, jaraknya 70 kilo nyampe lah. Nyampe ya? Thank you Mas Adit. Oke. Jadi aman ya Pak? Aman, masih banyak kita. Hah? Masih banyak yang harus dihabiskan. Masih banyak ya? 270. Orang habis diisi. Oke, mudah-mudahan nanti mobil 1 sama mobil 3 bisa menyentuh atau lolos dari challenge 1300 km. Kami sepakat ada perbedaan gaya mengemudi antar peserta. Dengan satu mobil lebih mengandalkan baterai dan yang lain mengandalkan mesin bensin. Hasil akhir membuktikan metode pemanfaatan baterai lebih efisien di mobil ini. Mobil kami, yaitu mobil 2, harus puas di second runner up dengan angka 1208 km, mobil 3 dengan trip total 1334 km, dan champion-nya tentunya mobil 1. Jadi juara dengan pencapaian jarak terjauh 1377 km. Luar biasa. Guys, sekarang jam 9.49, mau update aja. Jadi mobil yang berhasil melewati 1300 adalah mobil 1. Mencatatkan trip 1377 dengan kondisi 1 full tangki BBM dan baterai full. Keren ya, kebetulan memang mungkin kakinya pada sekolah tertib gitu kan. Kalau yang mobil aku pakai kemarin kan
ugal lah, rada ugal ya. Jadi memang tantangannya berhasil untuk kedua mobil itu, mobil 1 dan mobil 3 berhasil. Yang mobil 3 kalau nggak salah 1355 ya, mobil gue doang yang cuma 1200-an. Tapi at least 1200-nya tuh nyampe gitu loh. Dan hari ini kami bakal bertolak kembali ke ibu kota. Overall mobil ini bagaimana Mas Teguh? Cukup enak ya kan, cukup enak. Paling kayak misalnya catatannya tuh kayak di baris kedua itu AC-nya masih single, mungkin next bisa ditambahin. Terus kalau dari suspensi, kekedapan kabin, terus fitur-fitur ada saya cukup bekerja dengan oke, meskipun dalam kondisi gerimis, hujan, apalagi malam kayak gitu sih. Sekian dulu video dari saya, terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan next pengen dibuat video lainnya silahkan komen. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.